usia muda merupakan usia keemasan dalam hidup manusia. Saat muda, kita dapat melakukan apapun tanpa harus merasa takut gagal, baik dalam karir ataupun sekedar action di lingkungan sekitar kita. Tapi nih sobat milenial, di usia muda pula kita harus mendidik diri untuk bisa mengelola segala sesuatu dengan sempurna, termasuk perencanaan keuangan. Lalu bagaimana caranya ya agar keuanganmu sehat sebelum usia 30 tahun? Mengapa mayoritas generasi muda kurang sehat secara finansial? Hasil riset salah satu bank nasional menunjukkan generasi muda Indonesia menjadi salah satu yang memiliki literasi keuangan yang rendah, dengan rata-rata kesehatan finansial hanya mencapai 37%. Riset tersebut juga menunjukkan hanya 14% anak muda yang terlihat berusaha menuju kesehatan finansial. Namun, kondisi keuangan mereka masih belum ideal. Pemberitaan media juga berperan sekali dalam milenial menaruh uangnya. Ikutan tren investasi saham namun menggunakan uang hasil utang, atau nekat terjun ke cryptocurrency menggunakan uang sekolah atau tabungan nikah menjadi fenomena baru di kalangan generasi muda. Akses terhadap produk dan layanan keuangan yang terus meningkat dan semakin mudah ternyata tidak selalu membawa dampak positif loh sobat milenial. Khususnya bagi generasi muda yang hanya ikut-ikutan dan tidak membekali diri dengan pemahaman keuangan yang baik. Bahkan, hanya 16% dari generasi milenial yang memiliki dana darurat. Dan 43% lainnya masih meminjam uang dari keluarga atau teman untuk kebutuhan hidup mereka. Generasi milenial berbelanja online setidaknya sebulan sekali. Metode pembayaran yang diminati adalah dengan transfer ataupun dengan cicilan kartu kredit. Gaya hidup milenial setidaknya di Indonesia menyebabkan keuangan mereka menjadi kacau. Mereka bisa menghabiskan 50% pendapatan untuk keinginan dan tidak sampai 10% untuk melakukan simpanan maupun investasi. Padahal, jika ingin memiliki keuangan yang lebih sehat, disarankan bagi milenial untuk menghindari pinjaman yang bersifat konsumtif, karena justru akan menambah beban yang lebih besar pada pengelolaan keuangan. Kalau penghasilan 10 juta rupiah per bulan, maka cicilan maksimum adalah 3 juta rupiah atau 30% dari pendapatan. Memiliki utang yang melebihi aset bisa membuat seseorang mengalami kebangkrutan loh sobat milenial. Yuk sobat milenial, jangan hanya dikenal sebagai generasi yang melek teknologi, tapi juga melek keuangan. Apa sih tanda keuangan yang sehat sebelum memasuki usia 30 tahun? Tidak bisa kita pungkiri bahwa aspek finansial termasuk hal yang penting sama halnya dengan aspek kesehatan fisik dan mental. Betapapun kita menolak argumen uang bisa membeli kebahagiaan, tapi nyatanya segala hal membutuhkan uang. Mau beli kopi butuh uang, jalan-jalan butuh uang, berobat ke rumah sakit pun butuh uang, bersedekah juga butuh uang, dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu, mencapai kesehatan finansial adalah hal yang penting di samping berbagai pencapaian lainnya. Namun, bukan berarti kita harus mengikuti standar masyarakat seperti usia 25 tahun harus punya tabungan minimal 100 juta, rumah, kendaraan, dan sebagainya. Setidaknya ada 6 tanda keuangan sehat sebelum memasuki usia 30 tahun. Tanda pertama, keuangan kamu sehat adalah pemasukan yang lebih besar dibandingkan pengeluaran. Kalau selama ini pengeluaranmu masih lebih besar dibandingkan pemasukan, maka kamu perlu berhati-hati dan segera mengambil tindakan. Tanda selanjutnya adalah kamu bisa melakukan donasi atau sedekah rutin, tidak peduli berapapun nominalnya. Setidaknya kamu bisa membagikan sebagian kecil gajimu untuk orang yang membutuhkan. Selanjutnya, kamu tidak memiliki kredit konsumtif. Contohnya adalah kredit untuk membeli motor, mobil, tas mewah, handphone, dan lainnya yang ditunjukkan hanya untuk pemenuhan keinginan. Jadi, usahakan untuk membeli barang-barang tersebut jika memang sudah memiliki uang atau memang sedang membutuhkan.
kamu bisa menabung terlebih dahulu sebelum membeli barang yang diinginkan. Tanda keuangan sehat selanjutnya adalah memiliki dana darurat. Minimal, kamu punya cadangan 6 kali pengeluaran bulanan. Kamu bisa menyimpan dana darurat sampai 12 kali pengeluaran atau lebih. Setelah kamu memiliki dana darurat, sebaiknya kamu juga memiliki asuransi kesehatan. Hal ini guna meminimalisir biaya kesehatan di masa mendatang. Tanda keuangan sehat terakhir adalah bisa berinvestasi rutin. Selain bisa memenuhi kebutuhan bulanan, membayar asuransi kesehatan, kamu juga bisa berinvestasi setiap bulan. Dengan begitu, kamu tidak hanya bisa mencukupi kebutuhan hidup sekarang, tapi juga mulai menyiapkan untuk kebutuhan di masa mendatang mulai dari hari ini.